so much motivation behind all right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan isi makalah saya yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Konteks Modern dan Global Pasca Reformasi di era digital pada generasi milenial. Pesatnya perkembangan teknologi di abad 21 menciptakan tatanan kehidupan baru bagi manusia modern. Perkembangan teknologi dan globalisasi secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan moral remaja pada era milenial. Hal ini tentu saja akan berdampak buruk terhadap perkembangan generasi selanjutnya. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka generasi-generasi muda Indonesia yang terlahir dan hidup pada zaman teknologi tinggi ini akan mengalami degradasi sosial dan moral. Dalam kesempatan ini, ada 5 aspek yang akan saya bahas. Yang pertama adalah eksistensi Pancasila saat ini. Pengamalan Pancasila berasal dari nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang telah diekstrak sedemikian rupa oleh para pendiri bangsa Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila dapat dikatakan sebagai jiwa dari bangsa Indonesia. Saat ini, Pancasila yang telah ditetapkan sebagai ideologi bangsa yang tetap setia mengirim perjuangan bangsa Indonesia yang dengan tatih-tatih mengisi kemerdekaan. Para pejuang kemerdekaan Indonesia merumuskan nilai-nilai luhur bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa yang hanya menjadi penikmat dari hasil perjuangan, seharusnya kita bangga menjaga dan melestarikan apa yang menjadi nilai moral dan jati diri bangsa kita. Yang kedua adalah istilah modernisasi dan globalisasi. Menurut Surjono, globalisasi merupakan proses perubahan yang mulanya dari cara tradisional berubah ke cara yang lebih maju. Proses perubahan tersebut dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modernisasi, globalisasi, dan perkembangan masyarakat di era keterbukaan seperti sekarang ini dengan sistem demokrasi yang begitu liberal telah mengoyak nilai-nilai persatuan dan kebersamaan. Arus globalisasi begitu cepat masuk ke masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Pengaruh globalisasi terhadap generasi muda juga sangat kuat. Pengaruh globalisasi telah menyebabkan banyak generasi muda kehilangan individualitasnya sebagai bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari remaja masa kini. Misalnya, berdasarkan cara berpakaian, banyak remaja yang berpakaian seperti selebritis yang condong ke kebudayaan barat. Moral generasi bangsa telah rusak, terjadi tindakan anarkis di kalangan pemuda, hubungan dengan nilai nasional menjadi lemah karena kurang mencintai budaya bangsa dan tidak ada rasa kepedulian terhadap masyarakat. Sedangkan, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa generasi muda adalah masa depan bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa harus mengantisipasi dampak negatif globalisasi. Yang ketiga adalah karakteristik dan degradasi moral pada generasi milenial. Generasi milenial merupakan perwujudan dari generasi yang tumbuh dan berkembang pada era ini. Generasi milenial merupakan generasi yang paling dekat dengan teknologi. Bertumbuh di era pergantian abad menjadikan gaya hidup pada generasi milenial mengalami perubahan yang drastis dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Generasi milenial merupakan pribadi yang pikirannya terbuka, mendukung kesetaraan hak, misalnya tentang LGBT atau hukum minoritas. Generasi milenial kerap dituding sebagai generasi yang manja, etos kerja yang buruk, sampai terlalu banyak menghabiskan waktu di depan televisi atau ponsel pintar. Degradasi moral remaja merupakan salah satu permasalahan sosial yang dapat diartikan bahwa kualitas moral remaja pada saat ini terus-menerus mengalami penurunan dan terlihat semakin tidak terkendali, sehingga perlu mendapat perhatian baik dari orang tua, secara khususnya, serta masyarakat atau pemerintah pada umumnya. Fenomena remaja yang terjadi menunjukkan bahwa adanya degradasi moral yang saat ini dialami oleh bangsa Indonesia. Selain itu, pola berpakaian yang semakin minim jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Saat ini sering dijumpai remaja perempuan menggunakan pakaian yang serba mini, seakan-akan budaya memakai pakaian mini ini sudah dianggap lumrah bagi para remaja. Menurutnya, sikap sopan santun terhadap orang lain juga merupakan degradasi moral pada remaja. Yang keempat adalah keberadaan Pancasila setelah reformasi dan bagaimana Pancasila itu seharusnya. Setelah Orde Baru berakhir, rezim pemerintahan berganti ke masa reformasi. Dalam era reformasi, penerapan Pancasila disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila masih ada dalam pendidikan sekolah melalui pengajaran di kelas, meskipun tidak seketat pada masa Orde Baru. Masa reformasi dimulai setelah Presiden Soeharto memutuskan mundur dari kursi jabatannya dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Mulai masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara terus dikembangkan sampai saat ini. Masa reformasi berlangsung dari tahun 1998 hingga saat ini. Penerapannya ditandai dengan kebebasan berbicara, berorganisasi, dan berekspresi dalam kehidupan publik. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Namun, tantangan dalam mengimplementasikan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan di antara sesama warga bangsa Indonesia. Menurutnya, rasa persatuan dan kesatuan ditandai dengan konflik antar daerah dan tawuran antar pelajar. Selain itu, tindak kekerasan digunakan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan. Padahal, penerapan Pancasila pada masa reformasi sebagai dasar negara diharapkan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan aspirasi bersama.
Yang kelima adalah implementasi nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. Pancasila dan generasi milenial merupakan dua hal yang perlu diperhatikan lebih untuk saat ini. Ketimpangan sosial yang terjadi saat ini dikarenakan kurangnya perhatian masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial terhadap nilai-nilai Pancasila. Internalisasi nilai-nilai liberal yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa menjadikan masyarakat Indonesia layaknya orang buta yang kehilangan tongkatnya. Oleh karena itu, perlu adanya implementasi nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. Implementasi Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, melalui lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal. Yang kedua, pemberian contoh-contoh aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui diskusi dan kajian-kajian ilmiah guna mengembangkan kontekstualisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama pada generasi milenial. Yang keempat, reaktualisasi Pancasila melalui media sosial dengan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang berpotensi mengunggah ataupun menayangkan hal-hal yang berkaitan dengan pornografi, pornoaksi, premanisme, dan sejenisnya. Pancasila adalah falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Sebagai sebuah sistem nilai, Pancasila telah terbukti kualitasnya di mata dunia hingga saat ini. Namun, pada kenyataannya, nilai-nilai Pancasila kini sedikit demi sedikit tergerus oleh arus globalisasi yang selalu mengandung karakter individualistis. Pancasila tidak bisa lagi dijadikan alat untuk melawan pengaruh globalisasi yang sedang merajalela. Dalam hal ini, Pancasila dapat diartikan sebagai tubuh tanpa jiwa. Oleh karena itu, di era globalisasi ini, peran Pancasila sudah sewajarnya sangat penting untuk menunjang eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Selain itu, nilai-nilai Pancasila harus menjadi karakter masyarakat Indonesia agar Pancasila menjadi jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan kebangkitan kembali nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial.